Kerajaan ini hamba akan mengurusnya untuk Yang Mulia. Akhirnya hari ini tiba, Permaisuri. Oh tidak. Kaisar akan menjadi kaisar wanita pertama di kerajaan Yan. Permaisuri buruk sekali Raja Shang. Raja Shang membawa pasukan masuk dengan alasan membersihkan istana. Tidak, ini tidak mungkin. Di mana ini? Bukankah aku sedang berbaring di rumah? Yang Mulia. Aku terlempar ke masa lalu dan menjadi permaisuri jahat yang membunuh kaisar dan merebut tahta. Kau adalah permaisuri Suji yang jahat. Itu. Jika aku bilang aku bukan, apakah kalian percaya? Bukan bunuh saja. Tunggu. Aku. Maka potong-potong tubuhnya. Apa kau tidak punya etika? Ibu Suri tiba. Suji belum bisa dibunuh. Mengapa? Dia mengandung satu-satunya keturunan yang mulia. Meski harus dibunuh, tunggu dia melahirkan dulu. Hamil. Tidak hamil. Hamil. Kalau begitu permaisuri harus menjaga keturunan kerajaan ini. Jangan sampai ada apa-apa. Pasti. Suji, jangan kira aku membantumu. Kalau bukan karena takut kerajaan jatuh ke tangan Raja Shang, aku sudah memotong-motong tubuhmu. Berdasarkan ingatan pemilik tubuh ini, Raja Shang memiliki pasukan di wilayahnya, selalu dicurigai oleh Kaisar dan Ibu Suri. Sekarang Kaisar mati, Raja Shang. Jika naik tahta dengan alasan memperbaiki keadaan itu sah, pantas Ibu Suri begitu tegang. Masalah kehamilan palsu ini tidak boleh diketahui Raja Shang. Kau harus cepat hamil. Aku harus hamil dari mana? Aku akan membantumu. Apa? Ini. Kamu pilih malam ini kita selesaikan. Hanya ini ganti yang lain. Kamu pikir kamu masih punya pilihan? Aku tidak akan melindungimu. Kamu hanya akan mati. Sudahlah, berani mengambil risiko. Itu. Kalau begitu, dia saja. Kamu kasih aku makan apa? Jangan khawatir Nyonya. Hanya obat yang bisa memastikan Anda bisa menyelesaikan malam ini dengan lancar.
Kamu bilang, Ibu Suri mencari pria untuk menemani ratu. Ini kabar dari mata-mata di istana. Aku merasa kehamilan ratu ini aneh. Ternyata ada yang tidak beres. Sepertinya malam ini akan ada pertunjukan yang menarik. Tunggu. Nyonya masih ada perintah apa? Mau bermain sedikit. Seru. Pangeran, Ada pinaisap masuk ke istana. Siapa yang berani mengganggu pangeran, tangkap penyusup bunuh tanpa ampun. Serukan. Aku tidak mau bermain hamil palsu. Katakan mengapa kamu ada di kamar ratu. Pangeran kasihani nyawa saya. Saya sudah lama menginginkan ratu sesaat tergoda. Baru saja masuk ke kamar ratu. Saya tidak akan berani lagi. Pangeran kasihani nyawa saya. Benarkah? Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Saya benar-benar tidak berbohong. Tidak heran anjing Ibu Suri. Mulutmu keras. Pangeran, bagaimana kalau kita tangkap ratu? Langsung biarkan tabib memeriksanya. Raja sebelumnya meninggal. Sebelum masuk ke makam kerajaan harus menunjuk penerus. Pada upacara penunjukan penerus sebulan kemudian. Pada saat itu, Baru lari beberapa langkah, kenapa masih panas? Kamu kasih aku makan apa? jangan khawatir, Nyonya, hanya obat yang bisa memastikan. Obat mujarab untuk melancarkan pernikahan. Dia tidak mungkin memberikannya padaku. Ini pasti obat perangsang. Wang Ye sakit kepala Anda kambuh lagi. Bos, bisakah kita tinggalkan Wang Ye sendirian? Bagaimana kalau Anda ikut coba lihat, apakah Wang Ye akan membunuh Anda? Tidak menyangka di tengah malam begini, masih ada pria di istana. Bentuk tubuhnya juga lumayan. Coba lihat ke sana. Wang Ye.
Wang Ye, kenapa Anda di sini? Sial. Wang ini ternyata dikhianati. Aku tidak peduli apapun caranya. Temukan pemilik giok itu untuk Wang. Baik. Aku ingat tempat ini sudah lama tidak diperbaiki. Ada bagian yang runtuh. Panjat pohon ini seharusnya bisa keluar dari istana. Apakah sudah diperbaiki? Suji. Kamu berani sekali berani kabur. Aku tidak. Kamu pikir aku bodoh bawa dia kembali. Jaga ketat. Baik. Lepaskan aku. Pengawal Li sudah dibunuh oleh Raja Shang. Perlu aku cari lagi. Pengawal yang kuat tidak perlu. Raja Shang pasti mendengar kabar angin. Jadi malam ini dia tiba-tiba datang. Jika bertindak sekarang, sama saja dengan memberikan bukti padanya. Bagaimana dengan masalah kehamilan? Simulasikan dulu sampai waktunya melahirkan. Baru cari bayi laki-laki pengganti. Kapas ini terlalu banyak. Mana ada perut sebesar itu? Hari ini upacara penobatan putra mahkota. Yang mulia sebaiknya jaga mulut Anda. Jika ketahuan, Anda tahu sendiri akibatnya. Tenang saja, ini hanya kehamilan palsu. Mudah sekali. Raja Shang. Permaisuri baru saja. Apa yang kamu bilang sederhana? Sial, jangan-jangan dia dengar. Nggak kok. Aku bilang upacara besar hampir dimulai. Kalau nggak buru-buru nggak keburu. Benarkah? Tapi aku jelas dengar. Ada hubungannya dengan kehamilan. Paduka. Salah dengar. Ternyata ada yang disembunyikan. Perintah Ibu Suri. Sang Raja mangkat negara tak bisa tanpa pemimpin. Sekarang anak dalam kandungan ratu ditetapkan sebagai putra mahkota. Sebelum putra mahkota lahir, Ibu Suri akan memegang tampuk pemerintahan. Demikianlah titahnya. Para menteri boleh bangkit. Terima kasih Ibu Suri. Ibu Suri, sekarang kita belum tahu. Anak dalam kandungan ratu itu laki-laki atau perempuan. Bagaimana bisa langsung ditetapkan sebagai putra mahkota? Baik laki-laki maupun perempuan. Itu satu-satunya keturunan sang raja. Apakah Li Daren punya calon yang lebih baik? Pangeran Shang. Sebagai adik kandung almarhum Raja dan berjasa dalam membantu Raja. Hamba pikir dia lebih cocok. Lalu Pangeran Shang, bagaimana pendapatmu? Hamba berpikir. Menetapkan anak dalam kandungan ratu sebagai putra mahkota. Benar-benar lebih tepat. Kalau tidak ada keberatan maka. Ratu ada apa? Kursinya kok tiba-tiba ambruk? Jawab ratu kaki kursinya. Entah siapa yang sudah memotongnya lebih dulu. Jadi nggak kuat menahan beban. Bodoh, kenapa nggak diperiksa dulu? Ini salah hamba. Hamba lihat ratu jatuhnya lumayan keras. Lebih baik cepat panggil tabib untuk memeriksa. Kalau tabib memeriksa nadi, bukan nanti ketahuan aku pura-pura hamil. Nggak usah panggil tabib. Cuma sakit sedikit nggak pengaruh ke janin. Benarkah anak dalam kandungan ratu? Itu satu-satunya keturunan sang raja. Tidak boleh ada sedikit pun kerugian. Menurut pandangan saya, masih lebih baik memanggil tabib istana untuk memeriksanya. Lebih aman. Ya, calon penerus tahta sangat penting. Jangan sampai terjadi sesuatu yang buruk. Li, Mama pergilah ke rumah sakit istana. Undang tabib Huya.
Saya tiba-tiba teringat. Menteri Keuangan ini. Zhang Qingshan. Seorang ahli dalam bidang medis dan sastra. Sebelum menjadi pejabat, dia dikenal oleh masyarakat setempat sebagai tabib ajaib lebih baik. Undang Zhang dulu untuk memeriksa permaisuri. Ini tidak terlalu baik. Saya adalah pejabat luar. Zhang, jangan ragu-ragu. Tidak ada yang lebih penting daripada calon penerus tahta. Ibu Suri, bagaimana menurut Anda? Permaisuri, hamba mohon maaf. Silakan permaisuri mengulurkan tangan untuk hamba periksa nadinya. Sungguh tidak perlu. Tidak perlu. Permaisuri begitu menolak untuk diperiksa. Mungkinkah takut ada yang terungkap? Atau permaisuri sebenarnya tidak hamil? Apa maksud Pangeran Shang? Apakah saya yang menipu Anda? Saya tidak berani meragukan Ibu Suri. Tapi tidak bisa mengesampingkan kemungkinan permaisuri menipu Ibu Suri. Apakah benar seperti yang dikatakan Pangeran Shang? Permaisuri sebenarnya tidak hamil. Jika permaisuri hamil, mengapa begitu menolak untuk diperiksa nadinya oleh Shang? Saya rasa pasti ada yang disembunyikan. Saya tidak. Maka biarkan Zhang memeriksanya dengan baik. Pangeran Shang, Anda lancang. Selesai sekarang pasti mati. Zhang, bagaimana? Ini adalah tanda kehamilan. Nadi Permaisuri, memang menunjukkan kehamilan. Janin dalam kandungan permaisuri tidak apa-apa. Tunggu biar saya buatkan beberapa resep obat penguat kandungan. Setelah sedikit perawatan semuanya akan baik-baik saja. Aku benar-benar hamil? Mungkinkah itu waktu itu? Kamu yakin tidak salah diagnosa? Deny it, Nadi Nyonya, kuat dan stable. Tidak ada masalah besar. Raja Shang yang meminta Zhang untuk memeriksa permaisuri adalah kamu. Sekarang kamu yang meragukannya, bagaimana? Apa kamu benar-benar ingin ada masalah dengan Janin dalam kandungan permaisuri? Saya hanya khawatir ada kesalahan dalam diagnosa. Jangan sampai ada masalah di kemudian hari. Jika tidak ada keberatan, maka saya umumkan menetapkan janin dalam kandungan permaisuri Suji sebagai putra mahkota sampai permaisuri melahirkan. Saya yang akan memegang pemerintahan sementara. Panjang umur Ibu Suri. Silakan bangkit. Terima kasih Ibu Suri. Li Moma bawa permaisuri istirahat. Hampir saja semuanya berantakan. Apa ini? Ini sabuk pelindung pinggang yang disiapkan Li Moma untuk saya, untuk menghangatkan rahim. Tapi kenapa saya melihat perut nyonya? Sepertinya lebih kecil. Benarkah? Biarkan saya pikirkan. Sebelum Raja meninggal, dia terbaring di tempat tidur selama lebih dari sebulan. Kehamilan nyonya ini seharusnya terjadi sebelum itu. Jika dihitung seharusnya, sudah 3 bulan. Zhang, apakah ini ukuran perut untuk kehamilan 3 bulan? Ini. Raja Shang, apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Ibu Suri masih belum mengerti. Janin dalam kandungan nyonya bukanlah darah daging raja, tapi anak dari seorang pria lain yang dikandung bersama. Apa? Saya. Nyonya tidak perlu mengaku. Di kantor hukuman ada ratusan cara. Pasti ada yang bisa membuat nyonya bicara. Sini. Pandren, Siapa yang berani? Apa yang tidak berani aku lakukan? Ya, aku memang hamil. Bukan anak kaisar. Suji. Ya. Milikmu Raja Shang. Apa yang kau bicarakan? Siapa bilang aku berbicara sembarangan? Kau bisa mencurigai aku.
Kaisar sangat menyayangi aku. Semua orang sudah mendengarnya sedikit. Ada ribuan selir di istana, tapi Kaisar hanya mencintaiku. Meskipun Kaisar sedang sakit, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa punya anak. Jadi anakku ini terjadi saat aku melayani Kaisar. Jadi 1 bulan juga normal. Pria yang sakit memang tidak mempengaruhi kesuburan. Asalkan energi vitalnya tidak rusak. Aku benar-benar tidak menyangka Raja Xiang mencurigaiku. Karena tidak ada yang percaya padaku. Aku hanya bisa membawa anakku ke bawah tanah untuk menemui Kaisar dan membuktikannya. Raja Xiang, kau puas sekarang? Jika ada masalah dengan anakku, aku akan menuntutmu. Apakah ratu benar-benar difitnah? Apa yang kalian tunggu, cepat bawa ratu. Untuk diperiksa ratu. Tunggu. Apalagi yang ingin dilakukan Raja Xiang? Tentu saja membawa ratu ke tabib. Aku tidak ingin dituduh membunuh kakak iparku. Bodoh, cepat ikuti. Ratu ini lebih pintar dari yang kuduga. Terlihat sangat berani. Tapi sebenarnya sengaja mencari tiang yang tidak terlihat oleh para menteri untuk menabrak. Sebelum menabrak tiang, jangan lupa menutupi dahinya dengan tangan. Ibu Suri licik dan kejam. Tidak layak kau berjuang mati-matian, lebih baik bekerja sama dengan hamba. Sepertinya kau merasa sangat hebat. Siapa yang lebih kejam, hamba atau sang ibu Suri? Permaisuri akan tahu nanti. Kau sengaja. 1. Istri, beristirahatlah dengan baik. Hamba akan pergi dulu. Gila ya? Kau bilang, Raja Xiang tahu Suji pura-pura pingsan tapi tidak marah. Malah mereka berdua sangat akrab. Benar hamba melihat mereka saat itu. Hampir saja berciuman. Hamba curiga permaisuri ini mungkin sudah lama bersekongkol dengan Raja Xiang. Suji adalah penghalang terbesar bagi Raja Xiang untuk naik tahta. Bagaimana mungkin mereka berdua? Apa kau salah lihat? Istri, apakah lupa Suji ini sangat ingin melarikan diri dari istana dan bukan berada di sisi yang sama denganmu? Mungkin Raja Xiang menjanjikan sesuatu padanya. Apa yang kau katakan juga masuk akal. Sekarang penunjukan putra mahkota sudah selesai, bukankah raja sebelumnya
akan dimakamkan. Hamba berencana memanfaatkan upacara pemakaman untuk menyingkirkan Raja Shang. Jika Suji memiliki niat memberontak, maka hamba juga tidak keberatan menyingkirkannya sekalian. Mata-mata di istana mengirim kabar. Raja Shang dan Ibu Suri sedang berseteru karena masalah penunjukan putra mahkota. Semuanya benar seperti yang diperkirakan Nona Su. Hamba hanya perlu di perbatasan ini menonton pertarungan mereka. Aku adalah wanita pilihan yang datang dari dunia buku. Tentunya sangat memahami isi buku ini. Nona Su tahukah apa yang akan terjadi selanjutnya? Menurut informasi hamba setelah pertempuran ini, konflik antara Raja Shang dan Ibu Suri akan semakin memanas. Langkah selanjutnya Ibu Suri akan memasang bahan peledak di makam kerajaan. Raja Shang juga akan sangat menderita karenanya. Benarkah? Begitu Raja Shang melemah, Anda bisa membawa pasukan ke ibu kota, kemudian dengan leluasa masuk ke istana, dan menggantikan posisi Raja Shang. Ini tentang permaisuri. Yang mulia hanya perlu menguasai bukti bahwa dia meledakkan tempat pemakaman. Pangeran pasti khawatir. Apa yang tidak bisa ia kendalikan darinya? Tapi saya hanyalah seorang pangeran dari keluarga lain meski masuk ke ibu kota. Saya tidak bisa mewarisi tahta. Pangeran, apakah Anda lupa? Permaisuri Suji saat ini sedang mengandung keturunan kerajaan. Pangeran, menurut Anda mengendalikan kaisar untuk memerintah para pangeran. Apa yang tidak mungkin dari itu? Lalu menangkap cicada burung pipit berada di belakang. Pangeran, apa yang harus Anda lakukan sekarang adalah menunggu kesempatan yang tepat. Pangeran Rui adalah anak pilihan takdir dalam buku ini. Yang terakhir naik tahta dan menjadi kaisar juga dia. Yang disebut Permaisuri Shang hanyalah batu loncatannya. Pangeran, sekarang permaisuri hamil. Apa menurutmu, kita harus mencari kesempatan untuk menggugurkan anak itu? Tidak terburu-buru. Di seluruh istana saat ini ada banyak sekali mata-mata mengamati saya. Begitu saya melakukan gerakan, pasti akan diketahui orang. Ngomong-ngomong, apakah ada kabar tentang orang yang kau selidiki? Sudah diselidiki tapi... Oh bawahan tela minaya lediknya dengan jelas. Gelang giok itu adalah giok emas yang dipersembahkan oleh Persia pada tahun itu. Yang bisa memiliki gelang giok seperti itu hanya mungkin anggota keluarga kerajaan. Oh, Apa menurutmu itu mungkin? Putri ke-9. putri ke-9 dan saya adalah saudara kandung, bagaimana bisa bicara sembarangan? Pangeran, ampuni hamba bawahan hanya berpikir. Anggota keluarga kerajaan saat ini hanya tersisa putri ke-9 sebagai satu-satunya wanita. Kemungkinannya lebih besar. Oh. Saya mengerti pangeran, jangan lupa. Dalam keluarga kerajaan selain putri ke-9 yang memiliki hubungan darah dengan Anda. Masih ada seorang wanita yang tidak memiliki hubungan darah dengan Anda. Apa mungkin? Bukankah permaisuri tidak memiliki hubungan darah dengan Anda? Dan kamu masih dekat dengan permaisuri, apa maksudmu? Apa maksudmu kamu baru yang memiliki hubungan dengan permaisuri? Masa memaksa saya untuk bertindak? Pangeran mau kemana yang mulia? Pergi ke istana, kau tidak akan menemukannya. Aku akan memeriksanya sendiri. Yang mulia. Ini sudah disalin selama setengah hari, berapa banyak lagi yang harus disalin? Permaisuri telah berfirman sebelum pemakaman kaisar sebelumnya. Setiap hari permaisuri harus menyalin 100 kali kitab suci untuk menebus dosa kepada kaisar sebelumnya. Apa? 100 kali. Baiklah, aku akan menyalinnya sekarang segera. Tidak bisa, jika benar-benar harus menyalin 100 kali aku bisa mati kelelahan. Aku juga bisa mati kelelahan. Harus ada cara. Aku punya ide. Saat aku mengambil kitab suci, pura-pura jatuh lalu aku bisa minta izin untuk beristirahat. Aku akan mengganti kitab suci yang lain untuk disalin. Aduh.
Dewa Tai ini kan benda zaman modern. Bagaimana mungkin ada di zaman kuno? Apakah selain aku, ada orang lain yang juga terlempar lintas waktu? Permaisuri, berapa lama lagi kau akan mengambil kitab suci? Ibu pengasuh, bolehkah aku bertanya tempat ini? Biasanya siapa yang datang ke sini? Biasanya para pangeran dan putri jika mereka melakukan kesalahan. Mereka akan dihukum oleh permaisuri untuk menyalin kitab suci sebagai bentuk refleksi diri. Pangeran putri. Suji, kau membuat putri sulit mencarimu. Apa yang sedang kau lakukan, putri? Kau membunuh kakakku yang kedua. Ibu Suri tidak menghukummu. Aku tidak akan memaafkanmu. Putri ke-9 adalah adik satu ibu dengan kaisar sebelumnya. Sepertinya dia berniat membalas dendam untuk kaisar sebelumnya. Jangan gegabah, putri. Suji sedang mengandung calon pewaris tahta, jangan diganggu. Hari ini tidak ada yang bisa menghentikanku. Hari ini aku ingin Suji membayar dengan nyawa, tahan dia untukku. Sekelompok orang tak berguna bahkan tidak bisa menahan satu orang. Pergi kalian. Suji, apa kau gila? Berani-beraninya kau memukul putri. Kau memukulku. Ibu Permaisuri. Memukul seorang putri saja, apakah aku harus memilih hari baik dulu? Lagi pula putri ke-9 bermaksud membahayakan anakku. Ini namanya pembelaan diri. Apa itu calon pewaris tahta? Siapa yang tahu apa yang ada di perutmu? Anak laki-laki siapa yang berani mengaku sebagai anak kakak kandungku? Diam kau, Ibu Suri. Kau lakukan ini di depan para menteri. Lantik anak dalam kandunganku sebagai putra mahkota. Kau bilang anak terus, apa maksudmu? Kau meragukan Ibu Suri. Aku tidak bilang begitu. Kalau begitu cepat pergi dengan statusku sekarang. Bahkan jika aku membunuhmu, apa yang bisa Ibu Suri lakukan padaku? Orang ini sangat bodoh, tidak seperti orang yang datang dari masa depan. Kalau begitu yang menggambar Tai Zenren pasti orang lain. Aku akan membunuhmu. Jiu Mei sudah dewasa. Mengapa masih bertindak sembrono? Sige. Permaisuri, apakah terluka? Tidak. Jiu Mei minta maaf pada Permaisuri. Sige, apa yang kau katakan? Kau menyuruhku minta maaf pada wanita ini. Kau lupa apa yang dia lakukan. Memang kau yang salah duluan, aku hitung sampai 3. Jika kau tidak minta maaf, aku akan mengirimmu ke Shen Xingxi untuk belajar tata krama. Sial, kepalaku gatal sekali. Otakku mau tumbuh ini masih. Raja Shang yang dulu ingin membunuhku itu. Tidak perlu minta maaf asalkan Putri Jiu tidak menggangguku lagi. 2. Maaf? Kamu belum makan. Maaf, kau tunggu saja. Aku akan pulang dan memberitahu Ibu Suri biar dia yang membelaku. Tidak masuk akal kedua orang ini sekarang. Tidak mau berpura-pura lagi, berani terang-terangan bersekongkol. Permaisuri, tenanglah, bangun. Permaisuri, hamba merasa tidak bisa menahan lagi. Jika Suji benar-benar bersekongkol dengan Raja Shang, jika tidak segera disingkirkan, nanti pasti menjadi masalah besar. Dan Raja Rui di perbatasan juga mengincar. Semua kekuatan ini bisa mempengaruhi kekuasaan Permaisuri. Menguasai pemerintahan sendiri, kau benar. Menyerang lebih dulu. Kita harus memikirkan cara yang sempurna, harus tepat sasaran. Nenek Li, kau punya ide? Permaisuri, pada hari pemakaman mendiang kaisar, Raja Shang dan Suji pasti akan ikut. Kita bisa mengatur ini di sini, ini adalah kesempatan. Tapi harus dipastikan semuanya berjalan lancar. Jika Shang Wang tidak berhasil dibunuh, maka kita harus lebih waspada terhadap Rui Wang. Saya tidak bisa membiarkan kedua batu sandungan ini merusak rencana saya. Jangan khawatir, Nyonya. Hamba akan mengatur semuanya dengan hati-hati. Pasti tidak akan ada masalah nanti. Dunia ini akan sepenuhnya berada dalam kendali Nyonya. Baik, urusan ini saya serahkan padamu. Ingat, harus berhati-hati. Jangan sampai ada yang mencurigai. Jangan khawatir, Nyonya, hamba mengerti. Hamba pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Nyonya.
Langka sekali Ibu Suri mengizinkan saya keluar istana. Ini kesempatan baik untuk melarikan diri. Berhenti. Apa yang terjadi? Saya ingin buang air besar. Saya ingin ke toilet. Nyonya Ratu di sini hanya beberapa mil dari pos perhentian. Bisakah menahan sebentar? Tidak bisa, sangat mendesak. Fu Feng, Ya, beristirahat di sini. ikut saya. Nyonya sudah selesai. Aduh, kalian di sini. Saya tidak bisa buang air besar sembelit. Belum selesai Nyonya Ratu. Selesai Nyonya Ratu menghilang. Bagus, akhirnya bisa meninggalkan istana. Tempat sialan ini. Sudah diatur semuanya. Sesuai perintah Ibu Suri, bahan peledak sudah dipasang di istana bawah tanah. Tinggal menunggu Shang Wang dan rombongannya tiba. Mereka pasti akan mati tanpa kuburan. Siapa di sana? Hai Nenek Li, kebetulan sekali. Nyonya Ratu, kenapa kamu di sini? Saya keluar jalan-jalan. Hutan ini terlalu besar, saya tersesat. Lalu Nyonya tadi, apakah mendengar sesuatu? Ini. Anginnya besar sekali, apa yang bisa didengar? Tidak mendengar. Benarkah? Tunggu. Apa maksud Ibu Li ini di perutku? Masih ada keturunan kaisar, kau tidak boleh begini. Keturunan kaisar. Apakah Nyang benar-benar menganggap anak ini sebagai keturunan kaisar? Orang yang akan mati, aku tidak takut memberitahumu. Setelah Raja Shang mati, Ibu Suri benar-benar tidak punya ancaman lagi. Ingin mengadopsi pangeran mana saja dari kuil leluhur. Kalian ini Apa membuang maksudnya jembatan membuang jembatan setelah setelah menyeberangi sungai Permaisuri? Bukan sudah lama bergaul dengan Raja Shang. Sampai sekarang masih berpura-pura. Raja Shang. Jangan biarkan dia lari kejar. Niang. Aku akan pergi dulu. Saudari 9 minta maaf pada Permaisuri. Aku mengerti sebelumnya Raja Shang. Gerakan aneh itu semua untuk memancing hubunganku dengan Ibu Suri. Tidak menyangka Ibu Suri lebih cepat berbalik dari yang kuduga. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Dia? Tolong jangan bunuh aku. Hampir lupa sekarang aku adalah duri di mata Raja Shang. Dia ingin mencari kesempatan untuk menyingkirkanku. Aku tahu rencana Ibu Suri. Rencana apa? Ibu Suri. Tidak, aku harus menyelesaikan rencananya. Raja Shang tetap akan membunuhku. Bagaimana Permaisuri? Dokter bilang ada tanda-tanda keguguran. Itu sebabnya dia tidak sadarkan diri. Baik, setelah dia bangun. Tanyakan rencana Ibu Suri lalu bunuh saja. Baik. Wah. Raja Shang benar-benar kejam dan tak berperasaan. Tidak, aku harus mencari cara. Menyelamatkan nyawa lebih penting.
mengesampingkan putri 9 di keluarga kerajaan. Tinggal Raja Xiang dan Raja Rui. Ah, sudahlah, aku akan mengambil risiko. Minuman anggur istana. 108 secangkir. Bagaimana minuman ini? Dengarkan aku membual. Lima tahun selama 5 tahun. Aku akhirnya menunggu. Orang yang melintasi waktu lainnya. Kamu tahu nggak gimana rasanya hidup selama 5 tahun ini? Ah, Kenapa mukulin aku? mau makan hotpot? Ini MAH panci besi. Rebus suji. Kamu ngomong apa sih, ini standar tertinggi di Istana Xiang untuk menjamu tamu. Hotpot besar yang utamanya. Porsi besar kenyang. Ya udah, makan aja, lapar. Makan lagi. Jadi Nezha 2 udah tayang. Udah tayang sih, prasangka dalam hati manusia. Kayak gunung besar Shen Gongbao. Ternyata orang baik. Dasar bocah spoiler, mati aja lu. Bikin kesel banget. Kenapa sih segitunya? Ya udahlah, lagian aku juga nggak bisa nonton. Ngomong-ngomong, gimana sih caranya kamu bisa melintasi waktu? Halah. Aku cuma duduk di kapal pesiar mewah pribadi nomor 4 rumahku. Minum anggur Lafite tahun 82, makan steak Kobe. Berlayar di tengah laut yang luas banget. Tiba-tiba melayang-layang terus melintasi waktu. Jadi kamu udah melintasi waktu, kenapa masih niru? Raja Xiang yang kejam gitu. Nggak bisa ubah nasib ya? Bro, kamu nggak ngerti. Di istana yang penuh intrik kayak gini, aku harus punya cara tegas. Bener kan nggak, udah disikat sama Ibu Suri? Untungnya aku ganteng, pinter, banyak akal. Baru bisa kuasain situasi. Masih aja sok-sokan. Gimana sih kamu bisa melintasi waktu? Kamu nanya aku jadi bingung. Aku tiba-tiba pusing terus. Nggak tahu apa-apa, mungkin mati mendadak. Bisa jadi juga mati karena ngantuk. Minum. Kamu ngomongin mati, aku jadi inget sesuatu. Ibu Suri naruh bom, mau ngebom kita. Apa? Jangan panik, duduk-duduk, ini MH kecil. Aku udah baca bukunya. Jadi kita cuma perlu cari Nanili. 1. Urus saja masalah ini dengan interogasi, pasti beres. Tenang, ada aku di sini, nggak bakal mati. Wang Ye. Wang Ye, kenapa kamu? Wang Ye. Wang Ye tiba-tiba merasa sangat lelah. Bagaimana dengan dokter? Wang Ye, bagaimana kondisi Wang Ye? Cepat katakan. Wang Ye, nadi ini mirip dengan permaisuri ternyata. Ternyata seperti keguguran.
Kamu dokter bodoh ngomong apa sih? Wanita yang bisa keguguran Wang Ye, kita ini laki-laki. Laki-laki keguguran aku baru pertama kali lihat tapi. Tapi nadi ini benar-benar seperti tanda keguguran. Wang Ye, apakah Anda merasa nyeri di perut bagian bawah kadang kram? Tubuh juga sangat lemas. Itu dia. Wang Ye, hamba akan buatkan beberapa obat penguat kandungan untuk menenangkan. Pergi. Iya, hamba pamit. Wang Ye, Anda. Tidak mungkin. Aku sarankan. Aku nggak ngomong lagi. Tapi Wang Ye seorang pria. Bagaimana bisa ada tanda keguguran? Tunggu Wang Ye. Apakah Anda ingat 5 tahun lalu? Apa yang dikatakan gadis Miao Jiang itu? Gadis Miao Jiang. Racun Cui Fu ini adalah benda suci suku kami. Setelah keperawanan pecah akan terbagi. Terikat hidup mati dengannya. Dia hidup, Anda hidup. Dia mati, Anda juga mati. Dulu dia gagal mencintai lalu meracuni Wang Ye. Berusaha terikat dengan Anda. Meskipun tidak berhasil. Tapi racun ini tetap ada di tubuh Anda. Seperti kondisi Anda sekarang. Sangat mirip. Gejala setelah racun Cui Fu terbagi. Kalau begitu berarti wanita yang mengambil keperawananku malam itu sekarang sedang keguguran. Mungkin dunia ini besar. Di mana aku mencari seorang wanita. Itu. Ada apa? Bukankah giok ini milikmu? Sepertinya aku punya sepotong batu giok. Giok ini diambil oleh orang-orang istana. Aku hanya berpikir, mungkin itu milikmu jadi. Tanyakan saja padamu. Jika wanita malam itu adalah Suji, apakah itu berarti anak di perutnya? Apa preferensi yang mulia untuk istana? Semua orang harus mendengarnya. Harem Belet 3000 yang mulia sendirian. Meskipun kaisar sakit, tapi itu tidak berarti Anda tidak bisa memiliki anak. Jadi kaisar saya. Saat dia melayani kaisar. Jadi sebulan normal. Tidak harus peduli. Jangan biarkan dia tahu. Dia baik dengan raja. Tuan Wang Li menolak untuk mengaku. Semua hukuman yang bisa kita gunakan. Dia hanya setengah kata dan tidak akan mengungkapkan. Tulang tua ini terlalu keras. Bagaimana jika Li tidak mengaku? Bahan peledak dan bukti di gerbang makam itu tidak bisa terbang. Ada hal yang sangat penting bagi Fu Feng sekarang. Cepat pergi ke gerbang Huangling dan menarik bahan peledak itu dan mengumpulkan bukti. Mari kita letakkan bukti di depan Ibu Suri, bahkan jika dia tidak bisa mundur. Dan kita akan kehilangan kepercayaan padanya. Percayakan urusan Bupati. Di tangannya. Itu adalah putri. Bawahan tidak akan dihina. Itu. Ini Fu Feng ya. Tidak terlalu bisa diandalkan kecuali mulut. Hal-hal lain masih bisa dipercaya. Ya, Ini cukup besar. Kita masih harus berhati-hati. ya. Belum ada kabar dari Huangling? Apa yang akan terjadi?
Hitung waktu. Raja Shang seharusnya sudah sampai di makam kekaisaran. Ibu Suri, ada kabar buruk. Jangan panik, tidak pantas. Ratu telah kembali ke istana bersama Raja Shang. Ibu Suri hamba. Hari ini ada hal yang ingin hamba laporkan. Raja Shang, silakan bicara. Mohon Ibu Suri melihat ini. Ini adalah bukti yang kami temukan di pintu masuk makam kekaisaran. Orang kepercayaan Ibu Suri, Nyonya Li mencoba memasang bahan peledak di pintu masuk makam. Bermaksud membahayakan peti mati mendiang kaisar dan hamba. Serta ratu, perbuatan yang sangat tidak patut. Harap Ibu Suri memberi penjelasan kepada hamba. Ini pasti ada yang menjebak. Aku tidak tahu apa-apa. Sampai sekarang Ibu Suri masih ingin mengelak. Nyonya Li, sudah kami tangkap. Bukti sudah jelas Ibu Suri. Jika masih mengelak mungkin sulit untuk meyakinkan orang. Ada hal seperti ini. Ibu Suri bisa melakukan hal seperti ini. Ibu Suri, perbuatan Anda ini sungguh tidak baik. Lihatlah, mendiang kaisar baru saja meninggal. Kaisar baru belum lahir. Demi negara besar Yan, hamba mohon, Anda turun tahta dan menikmati usia tua. Anda ini melawan atasan. Ibu Suri, jika masih bersikeras, hamba terpaksa mengambil tindakan tegas. Nama dan posisi Anda akan hilang. Sudahlah, aku akan turun tahta. Tapi kalian harus berjanji padaku, memperlakukan keluarga kerajaan dengan baik, menjaga negara besar yang kami. Ibu Suri, tenang. Hamba pasti akan berusaha sekuat tenaga. Ham ting. Ham. Hahaha. Hahaha. Hei, kamu yakin rencana ini bisa berhasil? Tenang saja, besok di istana kita lakukan seperti ini. Pikirkanlah, semua bukti sudah ada di sini. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia lari. Kita kejar. Dia tidak bisa kabur. Posisi ini dia harus mundur. Baiklah, jangan cemberut, pikirkanlah. Besok di istana kita gunakan bukti ini di depan Ratu Ibu. Di depan semua pejabat, ungkap niat jahatnya. Sekalian kita ajukan lagi tentang rekomendasi Pangeran Regen. Benar, mari. Untuk kemenangan kita besok. Bersulang. Begitu semangatnya, makan hotpot sambil minum. Bersenandung kecil. Mereka belum mati meledak. Mereka memang punya kemampuan. Kenapa dia di sini? Perintah Ratu Ibu. Pangeran Rui berjasa dalam perang. Berjuang mati-matian di perbatasan. Melindungi kedamaian Dayan. Sekarang, kekuatan tidak cukup, sulit mengurus pemerintahan sendiri. Secara khusus mengangkat Pangeran Rui sebagai Pangeran Regent. Menangani urusan besar pemerintahan. Setelah putra mahkota lahir, baru menyerahkan kekuasaan. Masa depan kaisar, memerintah sendiri, demikian perintahnya. Hamba berterima kasih atas anugerah Ratu Ibu. Pangeran Regent. Apa yang terjadi, Ratu Ibu? Kenapa dia memberikan posisi Pangeran Regen kepada Pangeran Rui? Apa maksud Ratu Ibu ini? Saya juga tidak tahu apa yang Ratu Ibu lakukan. Mulai hari ini, saya akan menangani urusan pemerintahan. Untuk kemakmuran Dayan. Saya akan mengeluarkan serangkaian kebijakan baru. Pertama, mengurangi kelebihan pegawai di berbagai daerah.
menyingkirkan orang-orang yang tidak kompeten. Untuk mengurangi beban keuangan istana, kedua mendorong pertanian lahan baru yang dibuka. 3 tahun pertama bebas pajak. Untuk mempromosikan perkembangan pertanian selanjutnya, memperkuat persiapan militer perbatasan, memperluas skala tentara. Untuk mencegah invasi musuh. Panjang umur raja kita. Kenapa tidak sesuai dengan alur cerita? Bagaimana dengan urusan makam kekaisaran? Sekarang menanyakan hal ini apakah masih sesuai? Para cinta hamba cepat-cepat bangkitlah. Terima kasih Pangeran Rui. Kalian semua tidak tahu. Akhir-akhir ini, Nyonya Li telah melakukan kesalahan besar. Dia dengan sengaja membeli bahan peledak secara diam-diam. Bermaksud untuk berlaku tidak hormat terhadap makam kaisar sebelumnya. Melakukan kejahatan yang sangat besar. Pangeran ini telah menyelidiki masalah ini. Untuk menegakkan hukum negara Nyonya Li sudah dihukum mati di tempat. Bagaimana mungkin dia bisa begitu cepat? Dia lebih dulu menangani Nyonya Li. Memutus jejak kita, apa yang harus kita lakukan? Aku juga tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Tiga hari lagi baru pertemuan istana. Mengapa Pangeran Rui tiba-tiba masuk istana? Jangan-jangan ada darurat di perbatasan lagi. Aku membawa sesuatu yang lebih mendesak daripada laporan perbatasan. Lebih menarik. Yang Mulia Permaisuri, cobalah lihat. Di dalam kota ini ada Barang yang paling Anda sayangi. Ini adalah 12 surat rahasia antara Nyonya Li dan Departemen Senjata Barat Daya. Setiap surat memiliki stempel pribadi Anda, Yang Mulia Permaisuri. Di pintu masuk makam kaisar, terdapat 37 peti bahan peledak. Cukup untuk menghancurkan makam kaisar pendahulu. Menurut Anda, jika para pejabat militer dan sipil mengetahuinya, Berani sekali. Kapan aku? hamba tentu tahu itu bukan perbuatanmu, Yang Mulia Permaisuri. Nyonya Li sudah menandatangani pengakuan. Dia mengatakan bahwa Pangeran Shang yang menyuruhnya. Prajurit harimau hamba sudah melewati gerbang yang 3 hari lagi. Mereka akan siap mengepung ibu kota. Asakan Yang Mulia Permaisuri mensyuarkan dekret itu. Hamba jamin Anda dapat tinggal tenang di Istana Cining dan menikmati hari tua Anda. Anda bahkan tidak melepaskan Nyonya Li. Ini adalah berkah baginya mengambil alih nama buruk untuk Permaisuri. Lebih baik begitu daripada dayakam ribuan kali oleh Pangeran Shang. Ada pertemuan istana 3 hari lagi, hamba akan menantikan kabar baik dari Permaisuri. Ngomong-ngomong tentang 37 peti bahan peledak itu, aku sudah memindahkannya ke ruang bawah tanah Istana Shang. Apa yang dikatakan Nyonya Li sebelum kematiannya? Kalian tahu? Dia berkata semua ini adalah perintah Pangeran Shang. bagaimana mungkin Pangeran Shang melakukan sesuatu yang begitu memberontak? Nyonya Li adalah orang kepercayaan Permaisuri. Jika ini perintah Raja Shang, Raja Rui hanya bisa dihukum berdasarkan surat darah. mungkin Raja Rui, kau menuduh tanpa bukti. Ini adalah kesaksian yang ditulis oleh Ibu Li dengan darah hatinya sendiri. dia berkata, Raja Shang berjanji akan mengangkatnya sebagai Nyonya Pencipta Nasib. Memintanya untuk menanam bahan peledak di makam kaisar, berusaha membunuh kaisar sebelumnya. menyalahkan Ibu Suri. Wah, Cara Raja Rui ini terlalu kejam. Bagaimana ceritanya bisa sampai ke sini? Cerita ini. Saya Ibu Li. Nyonya Pencipta Nasib. kakak keempat. Kamu benar-benar pandai berakting. Tidak takut membahayakan diri sendiri. Hanya untuk memastikan kesalahan Ibu Suri. Bukti apa hanya berdasarkan surat darah? Ingin menghukumku? Ini ditemukan dari kantong wangi Ibu Li. Rencana aksi yang ditulis tangan oleh kakak keempat. Kakak keempat, lihatlah cap ini. Asli atau palsu? Siapa yang berani menyentuhku? Kakak keempat, lihatlah di luar istana.
Siapa yang berani menyentuh pangeran? Ibu Suri, lihat ini. Kalian lancang. Aku belum mati. Aku pikir kejahatan besar pantas mati. Untungnya makam kaisar sebelumnya aman. Ratu dan putra mahkota di kandungannya aman. Mungkin kaisar sebelumnya melindungi Yan dari surga. Tapi Ibu Suri, Raja Shang berkomplot. Bukti jelas. Pangeran Wali hanya berdasarkan kata-kata Ibu Li, hanya kata-kata Ibu Li. Menghukum Raja Shang tidak adil. Ratu juga melawan perintah. Apa pendapat para menteri? Aku pikir masalah besar, tidak bisa percaya kata-kata satu pihak. Raja Shang berjasa. Mohon Raja Rui berpikir ulang. Kami menyarankan masalah ini harus diserahkan ke Shuntian Prefekture untuk diselidiki, agar tidak merusak dasar Yanya. Lapor. Berita darurat 800 Li. Apa Jiangxia tiba-tiba terkena wabah? Separuh penduduk meninggal atau terluka. Wabah. Semuanya. Aku menerima laporan darurat dari militer. Di wilayah Kekaisaran Shang wabah ganas meletus. Dalam 3 hari sudah 3.000 orang meninggal. Bagaimana bisa begini? Penyebaran wabah ini sangat cepat. Cepatnya 3 hari, lambatnya 7 hari pasti akan mati. Pangeran Rui, beraninya aku bertanya tentang penyakit ini. Apakah ada metode untuk menghadapinya? Ini adalah wilayah kekuasaan Kaisar Shang. Surat permohonan bantuan yang dikirimkan. Karena Kaisar Shang memblokir wilayah tersebut, menyebabkan pandemi menjadi tidak terkendali. Kaisar Shang memblokir wilayah tersebut, menyebabkan pandemi menjadi tidak terkendali. Pangeran Rui, secara jelas wilayahku aman-aman saja. Kamu melaporkan kondisi militer secara salah. Ini adalah peta distribusi infeksi wilayah kekuasaan Kaisar Shang yang dibuat oleh kepercayaan. Melihat jalur penyebarannya, jelas dimulai dari istana Kaisar Shang. Kakak keempat, aku memberimu kesempatan untuk menebus kesalahan. Mulai hari ini, kamu dengan tubuh bersalah pergi ke Jiangxia untuk melawan pandemi. Jika kamu bisa mengendalikan pandemi, aku akan memaafkanmu. Kakak keempat, apakah menurutmu ini bencana alam? Atau malapetaka manusia? Bukankah kita seharusnya sebagai mereka yang menembus waktu? Bagaimana bisa kita jatuh pada keadaan seperti ini? Benar. Bukankah kita tahu akhir ceritanya? Mengapa kita bisa jatuh pada keadaan seperti ini? Bukankah kamu tahu akhir ceritanya? Lalu kenapa akhirnya bisa menjadi seperti ini? Benar. Lalu apa akhir kita? Bukankah kita mati diledakkan oleh permaisuri di makam kaisar? Yang aku tanyakan adalah akhir dari seluruh buku. Bukankah Pangeran Rui melemparkan bukti-bukti ke depan permaisuri, kemudian memaksa permaisuri turun tahta dan kembali naik tahta sebagai kaisar? Tapi bukankah kita mengubah akhirnya? Bukankah kita telah mengirim Fu Feng untuk mengumpulkan bukti, dan juga menangkap Ibu Li? Benar. Oh iya, aku ingat sekarang. Pangeran Rui dalam buku aslinya dia juga menemukan bukti-bukti ini. Hanya saja pada saat itu kita sudah meninggal. Ada kemungkinan nggak? Dia masih mengikuti alur cerita di buku aslinya dan menemukan bukti-bukti ini. Oh. Artinya, Rui Wang menyalip Fu Feng, menemukan Nanny Li, lalu menyiksanya sampai mengaku dan mendapatkan bukti. Lalu di perjalanan kita pulang, mereka juga memacu kuda mereka lebih dulu menemui Ibu Suri dan melemparkan bukti-bukti itu ke muka Ibu Suri memaksanya turun tahta. Ibu Suri nggak punya pilihan lain, jadi dia hanya bisa menyerahkan posisi wali raja kepada dia. Rui Wang menjadi wali raja. Dia langsung melancarkan 3 serangan fitnah ke saya. Jadi dia menumpahkan semua kesalahan Nanny Li ke muka kamu. Lalu memalsukan segel kamu. Membuat semua pejabat istana terkejut dan akhirnya dia bahkan menggunakan wabah sebagai senjata pamungkas. Dia bahkan bilang mau mengangkat Nanny Li sebagai Nyonya Harmoni.
Dia mengangkat kamu. Maaf, itu bukan intinya. Jadi setelah 3 serangan ini, kamu sudah tamat deh, nggak peduli sebelumnya. Ada berapa banyak jasa dan prestasi. Semuanya nggak ada gunanya sebelum kamu punya bukti. Kamu itu kayak lumpur kuning jatuh di celana. Rui Wang ini terlalu pinter ya. Gila, jangan-jangan Rui Wang. Dia juga penjelajah waktu ya. Ia coba pikir walaupun Suyan di buku itu penjelajah waktu. Tapi dia tetap mengikuti alur cerita di buku. Kalau kita nggak ikut campur, dia tetap akan mengikuti alur cerita aslinya. Tapi sekarang kita sudah mengacaukan rencana Rui Wang. Dia bahkan tahu semua rencana kita. Benar-benar mengendalikan kita. Di buku aslinya Rui Wang mau membunuh kamu. Membunuh saya lalu membunuh Ibu Suri dan naik tahta. Tapi sekarang kita sudah mengacaukan semuanya. Lalu gimana dia bisa tahu rencana-rencana ini ya? Jadi cuma ada 2 kemungkinan, entah dia penjelajah waktu. Masih banyak penjelajah waktu yang jauh lebih hebat dari kita. Atau dia tidak punya rambut. Pangeran Rui punya rambut. Cerdas sekali. Dingin sekali. Lapor pangeran-pangeran. Ada masalah besar saya sedang memastikan. Di wilayah kita memang terjadi wabah orang yang sakit awalnya. Demam, batuk, lemas. Seperti kehilangan semua tenaga, lalu kesulitan bernapas, dada ini seolah ada batu seberat 1000 kg yang lebih parah. Bisa kehilangan indera penciuman dan perasa. Bahkan hilang sama sekali, pangeran. Bagaimana ini? Gejala ini kenapa sangat familiar? COVID-19 selesai. Apa itu COVID-19? Itu lebih parah dari SARS dulu, sejenis wabah. Sangat menular. Penjelajah waktu. Suyan. Wabah. Pasti ada hubungannya. Apa yang mereka inginkan? Pangeran, meskipun Shang Buchen dan Suji sangat pintar, mereka tidak akan menyangka kita menggunakan cara ini. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Bagaimana kamu tahu cara ini bisa berhasil? Berkorban untuk pangeran adalah kewajibanku. Dari mana kamu dapatkan semua ini? Pangeran tidak percaya padaku. Bisakah dikendalikan? Pangeran, dengan senjata ini, Shang Buchen meskipun tidak mati, pasti akan cacat nanti. Wabah ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Dia dan Suji pasti akan terinfeksi. Kecuali ada obatku, kalau tidak, mereka pasti mati. Lihat saja kali ini, Shang Buchen mati atau tidak. Setelah dia mati, dunia ini akan menjadi milikku. Nanti setelah aku naik tahta. Semua mengikuti perintah pangeran. Hamba hanya berharap bisa selalu menemani pangeran, menikmati kemewahan ini bersama. Bagaimana bisa jadi begini? Rakyat kecil ini sangat kasihan. 5 tahun lalu saat aku terdampar di sini, wabah belum terjadi kok bisa separah ini. Tahun baru itu, seluruh kota seperti ditekan tombol pos. Seluruh kota dikarantina. Seluruh desa dikarantina. Setiap orang terpaksa terkurung di rumah. Tak berani melangkah keluar. Lalu bagaimana? Saat itu seluruh rumah sakit penuh dengan pasien overkapasitas. Para dokter tak mempedulikan keselamatan diri sendiri. Berjuang di garis depan melawan wabah, tapi masih banyak dokter yang gugur karena terinfeksi. 3 tahun ini ekonomi terkena dampak besar. Semua orang terkurung di rumah, tak bisa bekerja dan hidup normal. Belanja sayur pun harus mengandalkan distribusi dari komunitas. Setiap hari harus hidup dengan hati-hati. Begitu dengar ada yang batuk, langsung deg-degan.
Begitu muncul gejala batuk, langsung demam tinggi, pegal linu, sesak napas, detak jantung cepat. Banyak orang yang daya tahan tubuhnya lemah, tak bisa bertahan. Lalu bagaimana wabah ini bisa diatasi? Berkat negara yang kuat, berkat seluruh rakyat bersatu padu melawan wabah, kita juga bisa melakukannya. Kita tempatkan yang terinfeksi di satu tempat. Untuk perawatan terpusat yang belum bergejala, langsung dikarantina untuk observasi. Sekaligus kita kumpulkan dokter yang kompeten dan berpengalaman dari seluruh negeri untuk bersama-sama meneliti rencana pengobatan. Pasti bisa menemukan cara untuk mengatasi wabah ini. Fu Feng beritahu pemerintah daerah. Untuk bekerja sama sepenuhnya, pisahkan yang terinfeksi dan yang belum. Juga tempelkan pengumuman kerajaan di mana-mana, cari orang-orang berbakat untuk bersama-sama merumuskan strategi penyembuhan. Siap. Kita tak bisa biarkan rakyat kecil ini menderita sia-sia. Kamu atur dulu bantuannya. Aku akan cari Pangeran Rui. Wah, bukankah ini Permaisuri Su? Kakak datang tiba-tiba, ada keperluan apa ya? Pangeran Rui mana? Wali Raja sedang sibuk sekali. Sedang sibuk mengurus urusan dalam negeri. Kamu ini selir mantan kaisar. Tidak diam-diam saja di istana belakang, malah datang ke kediaman Pangeran Rui. Kakak bilang begitu aneh sekali. Yang berhasil akan naik ke surga, mau kemana aku? Masih perlu kakak ikut campur? Sudahlah, aku juga tidak mau bertele-tele. Aku ke sini hanya mau tanya satu hal, virus COVID-19. Apakah kamu yang membawanya? Apa COVID-19? Kamu ngomong apa sih? Jangan pura-pura, aku tanya kamu. Virus COVID-19, apakah kamu yang membawanya? Kamu ini siapa sebenarnya? Bagaimana kamu bisa tahu COVID-19? Jadi memang kamu ya? Siapa aku tidak penting sekarang. Segera serahkan vaksinnya. Baiklah, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu juga seorang yang melintasi zaman. Tidak menyangka di zaman kuno ini masih bisa bertemu dengan kenalan. Sekarang bukan waktunya untuk ini, cepat serahkan vaksinnya. Menyelamatkan orang lebih penting. Menyelamatkan orang, mereka manusia. Lalu kamu tahu berapa banyak penderitaan yang aku alami. Kamu tahu saat aku baru melintasi zaman bagaimana mereka memperlakukan aku. Mereka memukulku, menghinaku. Setiap hari aku hidup bahkan lebih buruk dari binatang. Sampai ke posisi sekarang. Tapi siapa yang peduli padaku? Jadi kamu biarkan rakyat mengorbankan nyawa mereka untuk memuaskan nafsumu. Yang menyakitimu bukan mereka. Sekarang serahkan vaksinnya, aku bisa memaafkanmu. Kamu bilang begitu mudah. Tidak menjatuhkanmu dan Raja Shang. Kamu pikir aku bisa tenang? Hanya dengan menjatuhkan kalian di masa depan, aku akan menjadi ratu yang terhormat. Pada saat itu masih perlu kamu bilang memaafkan. Walaupun kamu menjadi ratu, posisi yang didapat dengan menginjak mayat, tenangkah? Seluruh rakyat kota mengorbankan nyawa untuk menebus masa lalumu. Kita sebenarnya orang dari zaman yang sama. Mengapa kamu melakukan ini? Di mana kemanusiaanmu? Nurani mana? Kamu pernah ngalamin penderitaanku? Kalau belum pernah, jangan sok-sokan ngasih nasihat di sini. Sungguh tidak masuk akal. Cepat keluarkan vaksinnya, aku ulangi sekali lagi. Baliklah, masih ada waktu. Aku kasih tahu. Sudah terlambat. Kamu tidak, jangan sampai menyerah mencari vaksin. Kalau di Suyan tidak bisa ditembus, maka hanya bisa mulai dari Raja Rui. Dia adalah tokoh kunci dalam konspirasi ini. Mungkin kita bisa mencari peluang dari dia. Kamu lihat ibuku tidak? Hanya menemukan ini. Baik, ingat. Harus cepat-cepat menyembuhkan pasien dengan tenang. Jangan sampai wabah ini menyebar lagi.
Wang Ye. Ini adalah Pangeran Regent. Akhirnya Anda kembali. Bukankah ini permaisuri? Angin apa yang membawa Anda ke sini? Pangeran Regent, Anda tahu betapa parahnya wabah ini sekarang. Tanpa tingkat medis yang tinggi, wabah ini akan menjadi sangat parah dan tidak terkendali. Teknologi tinggi. Yaitu keahlian medis yang luar biasa. Permaisuri datang ke sini ingin mengatakan pada saya. Wabah ini menyebar sangat cepat begitu meletus. Sumber daya medis akan langka, tatanan sosial akan kacau, dan seluruh negara akan dipenuhi mayat. Menurut Anda ini memang sangat serius. Tentu saja. Membesar-besarkan wabah ini. Jelas-jelas Shang Buchen di wilayah feodal. Memicu penyakit kemudian menyembunyikannya. Inilah yang menyebabkan wabah menyebar terutama di daerah Jiangxia. Dipenuhi mayat, bukankah ini kesalahannya? Sudah saatnya begini para pria ini bagaimana? Masih memikirkan perebutan kekuasaan, tidak peduli nyawa rakyat. Permaisuri begitu sibuk dengan wabah ini. Mungkinkah ingin memohonkan ampun untuk Shang Buchen? Pangeran Regent, wabah ini berkaitan dengan keselamatan rakyat, bukan alat untuk menekan musuh politik. Saya sudah lama berkecimpung di dunia politik. Wabah ini paling-paling hanya akan terjadi di wilayah para pangeran. Saya sudah mengirim orang untuk memblokir semua pintu masuk, bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Shang Buchen juga tidak terkecuali. Apakah Anda ingin semua orang menunggu kematian di sana? Apakah saya yang menginginkan ini? Saya hanya tidak ingin wabah menyebar ke tempat lain. Saya melakukan ini untuk kepentingan yang lebih besar. Tapi permaisuri sedang mengandung keturunan kerajaan. Itulah mengapa Anda dikembalikan. Benar-benar permaisuri yang licik, wajah kecil ini. Sangat segar. Sungguh tidak masuk akal, Anda sama sekali tidak tahu berapa banyak rakyat yang akan kehilangan nyawa karena wabah ini Anda. Sudah permaisuri, silakan kembali. Saya masih ada urusan penting yang harus diselesaikan. Saya dengar Raja Shang saat berusia 6 tahun sudah sangat cerdas kali ini. Lebih hebat lagi ya Raja Shang itu. Saat 6 tahun sudah bisa menulis puisi, tapi Pangeran Rui, kita saat 6 tahun masih kikuk. Saya juga dengar ibunya adalah anak dari kaisar dan seorang pelayan. Darahnya tidak murni. Mana bisa dibandingkan dengan Raja Shang ya? Kamu harus baik-baik. Ibu tidak bisa menemanimu lagi kamu nanti. Harus kuat. Ibu. Jangan pergi, Ibu. Ibu. Kalian semua pantas mati. Penghinaan kalian terhadap saya dan ibu. Saya ingat Ibu Suri dan Shang Buchen. Kalian pasti akan membayar harga yang seharusnya. Ibu, tenanglah. Kamu. Kenapa sudah separah ini? Kenapa kamu datang? Tidak ada urusanmu di sini, cepat kembali. Beberapa hari ini sudah semakin parah. Beberapa orang tua yang kesehatannya tidak terlalu baik. Daya tahan tubuhnya lemah. Sudah meninggal. Kenapa saya tidak bisa menyelamatkan mereka? Kenapa bisa jadi seperti sekarang ini? Kenapa sih?
Tenang aja. Enggak salah kamu kok, tenang. Kita harus gimana sekarang? Ada cara lain gak buat nolong mereka? Jangan panik-panik juga gak ada gunanya. Kamu lupa kita ini penjelajah waktu. Meskipun kita memang agak bodoh tapi kita punya peradaban Tiongkok selama 5.000 tahun. Pasti ada caranya kan? Apapun yang terjadi, selama kita hadapi bersama pasti bisa. Aku udah cari Suyan sama Raja Rui. Virusnya dibawa sama Suyan. Dia punya vaksin buat nolongin virus ini tapi aku gak bisa ambil. Aku sebenarnya bisa nolongin rakyat ini. Tapi kenapa aku gak bisa? Dulu mereka hidup dengan ceria. Sekarang mereka menderita karena penyakit. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Apa negara kita akan seperti ini selamanya? Sekarang situasinya udah masuk. Kamu kenapa? Cuma flu ringan. Kamu demam gak ada demam? Itu. Hidup membosankan, ayo minum sedikit. Siapa yang masih mau minum sekarang? Di saat-saat seperti ini, harus cari hiburan, minum sedikit. Untuk melepas stres. Tenang aja, aku udah nemu tabib hebat. Besok datang katanya. Dia dulu berperan penting dalam melawan wabah 6 tahun lalu. Jangan bercanda deh. Beneran. Aku gak mungkin bohong sama kamu kan? Dasar kamu, lihat kamu. Sifatnya jelek, gak masuk akal, keras kepala. Siapa yang keras kepala? Ayo minum ini. Kita lagi dalam masa pandemi. Keadaannya susah. Minum aja sedikit arak ini. Makan sedikit acar ini, hubungan kita kan dekat. Kalau sebelum kita pindah zaman. Paling tidak aku akan membuka sebotol Romane Conti untukmu. Sekarang. Aku mau minum Ace of Spades. Berkembang mungkin di kehidupan selanjutnya. Pilih-pilih. Pedas. Sudah ada yang diminum, ayo. Kamu kenal giok ini? Mas, kamu sudah tanya aku berkali-kali. Bukankah aku sudah bilang padamu sebelumnya? Apa sebenarnya masalahnya, katakanlah. Apakah kamu yang malam itu?
itu. Ayo minum. Ini terakhir kali kita minum. Kenapa? Hai, badanku ini hamil. Aku sudah mengerti. Dulu bukan anakmu kamu tidak peduli. Sekarang anakmu kamu tidak mau aku minum. Bukan aku. Minum yang baik. Masih mau mengatur aku. Kamu benci sama aku ya? Bukan aku. Pusing lagi. Kita di sini tidak punya keluarga. Kamu harus jaga diri baik-baik kalau aku. Mana mungkin aku jatuh. Jaketku mana? Kena. Aku tidur sebentar saja. Aduh. Berapa banyak minum ini? Xiang Buchen. Bangun-bangun Xiang Buchen. Tidur kayak babi mati. Xiang Buchen, kamu kenapa? Jangan bikin aku takut bangun. Udah bangun. Aku cuma mungkin kena sedikit sihir. Mana mungkin? Pergi. Ada orang. Wanjai kenapa? Jangan banyak bicara, cari obat anti wabah. Cepat ambil cepat. Xiang Buchen aku. Xiang Buchen, kamu bangun Xiang Buchen. Pelan-pelan. Fu Feng Wangi sudah menemukan tabib itu belum? Tabib apa Wangye tidak bilang sama aku? Ternyata kamu bohong sama aku. Tidak ada tabib, kamu bilang ada tabib. Cuma menghibur aku saja. Jadi kamu tahu kamu kena. Baru temani aku. Minum-minum dengan senang. Kamu tidak mau dekat sama aku.
jadi tidak cium aku? Menolak aku? Karena kamu pilih mengorbankan banyak nyawa, menganggap nyawa orang seperti rumput. Maka aku akan melawan kalian sampai akhir. Wah, ratu datang. Tamu langka nih gimana? Penanganan wabahnya gimana? Kenapa aku ratu datang? Enggak ada tempat duduk ya? Baik, ratu sedang hamil. Memang harus duduk. Aku dari jauh, dari daerah wabah ke ibu kota. Air minum saja belum. Kenapa? Wangi ini bahkan teh. Enggak mau kasih ya? Karena ini ratu. Orang siapkan teh. Ratu, dengar Shang Wang di Jiangxia menangani wabah. Hasilnya tidak bagus. Banyak rakyat kehilangan tempat tinggal. Mayat berserakan. Suyan, kamu berani bilang ini? Ratu, ini jelas penanganan kalian yang buruk. Kenapa salahkan aku? Sedih rakyat menderita. Aku juga tidak mau begini. Tapi ini semua karena Shang Wang. Dia terlambat menangani. Saat keadaan sudah parah baru ditangani, aku bisa apa? Wang pemerintahan. Wabah ini sudah tak terkendali. Bagi kamu, aku, dan negara. Tidak ada manfaatnya bagi rakyat jelata. Rakyat menderita, keluarga berantakan. Tapi kalian hanya mementingkan diri sendiri, diam saja. Membuat keadaan semakin buruk di mana hati nurani kalian. Apa kalian pantas mendapatkan rakyat jelata ini? Kembalikan rakyat jelata ini. Bicara seolah kamu begitu mulia. Baik. Ini adalah pilihan kalian sendiri. Permaisuri, kamu terlalu lancang. Dasar wanita jalang berani menyiramkan teh ke tubuhku. Sungguh menjijikkan. Suyan, kamu benar-benar tidak tahu seberapa kuat penyebaran wabah ini. Itu bisa menyebar melalui udara dan air liur dengan cepat. Jadi hari ini jika ada satu orang di sini yang membawa virus, maka semua orang di ruangan ini tidak akan bisa lolos. Virus ini akan menggerogoti tubuh kalian, sedikit demi sedikit, sampai kalian mati. Apakah maksudmu teh yang kamu siramkan tadi mengandung virus corona? Benar. Bagaimana? Sekarang baru tahu takut. Bukannya kalian selalu sombong. Karena kalian begitu gila, ingin menggunakan wabah ini untuk menyingkirkan Raja Xiang, maka aku akan membuat kalian merasakan rasanya terinfeksi virus. Sekarang tahu seberapa serius wabah ini kan, Suyan? Sekarang tahu seberapa serius wabah ini. Jangan takut anak, setelah ini. Wanita Miao sering merawatku. Suatu hari wanita Miao tiba-tiba sakit parah. Dia memanggilku ke samping tempat tidurnya. Anak, jika suatu hari kamu menghadapi lawan yang kuat, lepaskan dia, dia akan membawakanmu pasukan besar. Aku untuk melawan Raja Shang. Baru aja ngeluarin benda ini. Aku kira langsung bisa ngilangin semua kekuatannya. Tapi aku nggak nyangka. Penduduk wilayahnya pada kena. Aku sekarang, aku juga udah nggak ada cara lagi. Lo ngomong apa sih, dasar cewek bajingan? Lo bilang lo nggak punya obatnya. Aku nggak punya. Lo bilang
Virusnya dikasih sama cewek dari wilayah itu, tapi dia nggak kasih obatnya. Iya, Jangan nangis dong. Nangisnya jelek banget. Semua pasti bakal berlalu. Nggak apa-apa. Aku selalu ada. Aku kasih tahu ya. Aku udah berusaha semampuku. Benar-benar udah berusaha. Jangan. Xiang Buchen. Kan kita udah janji. Bakal nemenin aku sampai akhir. Xiang Buchen. Dasar cewek bajingan. Lolo yang bikin. ini karma. Semua ini karma. Lo bilang. Bakal nemenin aku. Wabah ini kayak banjir bandang. Menyapu semua. Merusak seluruh negeri. Raja Ruisuyan dan ibunya. Orang-orang yang gak peduli demi kekuasaan. Pada akhirnya, dapat balasan yang setimpal. Di musim panas tahun ini, langit kayak kebakar. Kekeringan melanda. Suhu mencapai lebih dari 45 derajat. Tanah retak-retak. Panen gagal. Seluruh dunia kayak masuk ke jurang. Tapi, keajaiban terjadi tanpa disangka. Suhu tinggi yang terus-menerus. Efektif ngontrol virus corona. Orang-orang yang selamat dari wabah itu juga mengalami pertumbuhan antibodi alami. Tubuh mereka mulai membaik secara bertahap. Gejala mereka perlahan menghilang. Di wajah mereka, kembali terlihat semangat hidup. Panjang umur yang mulia.
Saya sudah tua. Sisanya serahkan padamu. Ibu jangan khawatir, putra pasti akan memikirkan rakyat. Rajan memerintah dan menyebarkan kebajikan. Tidak berani bermalas-malasan. Pasti akan membuat rakyat hijab damai dan sejahtera. Putra juga akan menata pemerintahan. Menghukum tegas pejabat korup. Membersihkan pemerintahan, membuat negara makmur dan jaya. Ibu. Ya Tuhan. Apakah saya baru saja bermimpi? Wah, mimpinya terlalu nyata. Ayo 32. Kat, mari kita perbaiki. Ayo semua departemen bergerak. Kamu adalah Ratu Suji yang jahat. Jika saya bilang saya bukan, apakah kalian percaya benar? Saya adalah. Tahukah kamu saya telah mencari kamu selama 5 tahun? Kamu bilang, haruskah saya memotong-motong tubuhmu? Kamu 5 tahun. Saya telah mencari kamu selama 50 tahun.